Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan saya sendiri, Citra Esupu, dengan NIM 131424012 dan rekan saya yang bernama Salsa Nabila Eyanto dengan NIM 131424030. Program Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini kami akan mempresentasikan terkait materi yang berjudul Perserikatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan yang diampuh oleh Profesor Dr. Arwil Dayanto, SPD, MPD. Ketersediaan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan tentram sangat diperlukan untuk menjaga kebutuhan karyawan dalam melaksanakan tugas guna mencapai produktivitas kerja yang optimal, karena hal ini akan memotivasi karyawan untuk bekerja dengan baik. Kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja akan berkurang dengan banyaknya fasilitas keselamatan kerja yang tersedia. Kesehatan kerja merupakan hal yang perlu diperhatikan selain keselamatan kerja. Salah satu elemen yang mempengaruhi produktivitas pekerja adalah keamanan dan perlindungan di tempat kerja. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan salah satu inisiatif untuk memberikan perlindungan bagi pekerja. Perserikatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang biasa disebut dengan K3 adalah sebuah organisasi atau lembaga yang didirikan dengan tujuan untuk mengoordinasikan, mengembangkan, dan mengawasi penerapan standar dan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja di berbagai sektor industri dan lingkungan kerja. Melalui regulasi, pelatihan, penelitian, dan promosi hukum yang menjamin kondisi kerja yang aman dan sehat. Perserikatan ini berupaya melindungi karyawan dari risiko penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Apa itu keselamatan dan kesehatan kerja? Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah perlindungan yang diberikan kepada para pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya dari segala risiko akibat faktor-faktor yang dapat mengganggu kesehatannya. World Health Organization atau WHO mendefinisikan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik secara fisik dan mental maupun sosial bagi semua pekerja dan untuk semua jenis pekerjaan. Adapun tujuan dari program keselamatan dan kesehatan kerja yaitu yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yaitu yang pertama, aspek teknis. Aspek yang mana merupakan salah satu cara untuk melakukan pencegahan terhadap adanya sebuah resiko yang dihasilkan dari sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan atau para pekerja. Contoh penggunaannya adalah seperti menggunakan alat pelindung yang dapat melindungi diri dari ancaman kecelakaan. Yang kedua, aspek hukum. Sebuah aspek yang mana dilakukan sebagai salah satu perlindungan yang diberikan kepada setiap tenaga kerja ataupun karyawan ketika terjadi sebuah kecelakaan dalam kerja. Aspek yang ketiga yaitu aspek ekonomi, merupakan sebuah aspek yang mana digunakan untuk mengefisiensikan kerja, di mana ketika keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ini dapat diterapkan dengan baik dan benar, maka akan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja di lingkungan kerja, sehingga lingkungan kerja akan efisien dan produktif.
Dengan demikian akan dapat mengefektifkan juga anggaran biaya yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan. Aspek yang keempat yaitu aspek sosial. Aspek yang mana dapat memberikan jaminan dalam kelangsungan kerja dan juga penghasilan bagi kehidupan yang layak pada setiap tenaga kerja. Aspek yang terakhir yaitu aspek kultural, sebuah aspek yang mana memberikan sebuah dorongan untuk dapat terwujudnya sikap serta perilaku yang disiplin, tertib, cermat, kreatif, dapat berinovasi, dan juga memiliki rasa tanggung jawab yang penuh dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila Eato dengan NIM 131424030. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari rekan saya Citra Esupu dengan materi sasaran keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disebut K3. Pertama ada angkatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja itu dirancang untuk memastikan adanya keamanan untuk para tenaga kerja, meningkatkan kesehatan para tenaga kerja, serta untuk dapat melakukan pemeliharaan terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja itu sendiri. Yang kedua ada lingkungan kerja, yang termasuk ke dalam lingkungan kerja seperti meliputi tanah, daratan, udara, bawah tanah, dalam air, atau seluruh tempat kerja yang digunakan untuk melakukan sebuah proses produksi. Adapun indikator keselamatan dan kesehatan kerja seperti pelayanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, perlengkapan, wewenang pekerjaan, tempat penyimpanan barang, dan kelalaian. Produktivitas kerja menurut Suyoto tahun 2015 secara teknisi merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dan keseluruhan sumber yang dipergunakan. Produktivitas tenaga kerja merupakan suatu persatuan waktu dan sebagai tolak ukur jika ekspansi dan aktivitas dari sikap sumber yang digunakan selama produktivitas berlangsung. Dengan membandingkan jumlah yang dihasilkan setiap sumber yang digunakan, jadi produktivitas kerja adalah ukuran yang menunjukkan pertimbangan antara input dan output yang dikeluarkan perusahaan setara peran tenaga kerja yang dimiliki suatu persatuan waktu. Kemudian ada juga faktor yang mempengaruhi K3 seperti faktor manusia, humas atau elemen, faktor mekanik atau peralatan, faktor alam, dan juga faktor manajemen perusahaan. Ada juga cara-cara meningkatkan produktivitas kerja meningkatkan produktivitas kerja bisa dengan melakukan seperti perbaikan mutu, peningkatan kualitas, dan juga peningkatan aktivitas sumber daya atau yang biasa disebut SDM. Berikut ada hubungan pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 itu memiliki kaitan dengan pertumbuhan produksi dan juga produktivitas. Dengan adanya tingkatan keselamatan dan kesehatan kerja yang tinggi akan dapat meningkatkan produktivitas dari para tenaga kerja itu sendiri. Juga dapat mengurangi biaya yang tidak diperlukan. Selain itu, penggunaan dari alat-alat dan juga mesin menjadi produktif dan juga lebih efisien sehingga dapat menciptakan kondisi yang mendukung kenyamanan dan juga semangat kerja yang memicu produktivitas kerja yang semakin baik. Seperti ada pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja itu seperti hal yang efektif akan sangat penting bagi produktivitas kerja. Tentunya
seperti mempertimbangkan beberapa faktor yang telah dibahas sebelumnya dalam rangka mendukung penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Itu sangat penting untuk mengemukakan suatu program atau kegiatan yang lebih terstruktur dan tentunya juga dapat mengimplementasikan dengan baik dan efisien bagi seluruh komponen perusahaan. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 juga baik juga yang seperti penerapan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau K3 yang baik itu tidak hanya penting untuk dapat meminimalisir resiko dari adanya suatu kecelakaan ataupun insiden ketika melakukan kerja, tetapi hal tersebut juga dapat meningkatkan sebuah produktivitas dan efisiensi dari pekerjaan, di mana hal tersebut tentunya akan dapat membawa keuntungan dalam jangka waktu yang panjang, bukan hanya bagi perusahaan tetapi juga bagi para tenaga kerja. Nah, teman-teman, dari uraian materi tadi dapat disimpulkan bahwa Perserikatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 sangat penting dalam melindungi karyawan dari bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, organisasi atau perserikatan K3 berupaya menjamin bahwa semua tempat kerja, termasuk di sektor industri, pendidikan, dan jasa, menerapkan standar keselamatan yang tepat. Pentingnya K3 semakin diakui secara luas karena adanya peraturan pemerintah dan inisiatif dari berbagai kelompok. Perserikatan K3 mendukung penerapan standar keselamatan di berbagai industri dengan menawarkan lobby, pelatihan, dan pengawasan. Namun, isu-isu seperti rendahnya kesadaran pekerja, keterbatasan keuangan, dan lemahnya penegakan kebijakan terus menghambat implementasi K3 yang efektif. Penerapan K3 yang efektif dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas pekerja di samping perlindungan tenaga kerja. Oleh karena itu, untuk menjamin peningkatan implementasi K3, diperlukan keterlibatan aktif dari pemerintah, perusahaan, dan tenaga kerja. Sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.